menjamin bahwa pemotongan itu tidak menimbulkan kerumunan. Itu yang perlu diterapkan oleh gugus tugas. Masyarakat harus dihimbau ini ya, pada saat proses pemotongan hewan harap tidak menonton ya. Biasanya kan anak kecil, ibu-ibu suka menonton pada saat jadi pemotongan hewan. Selain masyarakat, kalau bisa bahkan pekurban juga tidak usah ada di lokasi. Tes. Open lighting please. Halo, salam sehat kawan Loka. Selamat datang di channel Loka, tempat kita berbagi informasi dan wawasan tentang masalah-masalah kesehatan yang kita kemas secara lugas, secara singkat dan juga secara ringan untuk kawan-kawan Loka semuanya. Kali ini kita akan membahas tema tentang Idul Adha. Kita tahu sebentar lagi masyarakat Muslim Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tapi kita juga tahu pandemi COVID-19 masih mengancam masyarakat. Nah, bagaimana ini kita tetap bisa merayakan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19? Kita tahu juga di Hari Raya Idul Adha ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Di antaranya itu adalah sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban. Untuk sholat Idul Adha mungkin kita sudah atau hampir sama dengan perayaan Idul Fitri yang sudah lalu ya. Untuk yang kedua ini, yang pemotongan hewan kurban ini yang kita harus pahami betul nanti bagaimana protokolnya atau bagaimana masyarakat tetap bisa memotong hewan kurban tapi tetap terlindung dari penularan COVID-19. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber, seorang peneliti kesehatan dan juga seorang dokter hewan di kantor Loka Litbang Kesehatan Pangandaran. Beliau adalah Bapak Triwahono atau biasa kita panggil Pak TW. Apa kabar Pak TW? Baik. Ya. Pak TW, hari ini kita akan ngobrol sedikit nih tentang bagaimana pemotongan hewan kurban di situasi pandemi COVID-19. Kalau untuk sholat Idul Adha itu mungkin sama lah dengan sholat Idul Fitri ya. Nah, ini yang masalah pemotongan hewan kurban ini, bagaimana ya masyarakat seharusnya ini agar tetap bisa memotong hewan kurban di tengah pandemi COVID-19? Menurut Pak TW bagaimana? Oke, kalau pemotongan hewan kurban di kondisi pandemi ini ya, masyarakat mungkin mungkin belum mengetahui bahwa pemerintah daerah itu sebenarnya punya fasilitas yang namanya rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan. Ya, rumah pemotongan hewan ini ada rumah pemotongan hewan untuk ruminansia, kemudian ada rumah pemotongan untuk unggas. Ruminansia itu untuk sapi, sapi, kambing gitu ya? dan teman-temannya. Ya. Oke. Jadi pada pelaksanaannya sebenarnya kalau untuk mengurangi kerumunan saat pemotongan hewan kurban, kita bisa memaksimalkan fasilitas ini. Oh gitu. Terutama untuk yang berada di zona merah, karena di zona merah otomatis jangan sampai ada kerumunan sama sekali ya, kalau bisa ya. Berarti yang di zona merah sebaiknya dialihkan ke RPH ya? Lebih diutamakan untuk dialihkan ke RPH. Jadi di sana di RPH ini mereka sudah profesional. Kemudian rata-rata mereka juga sudah dapat sertifikat halal dari MUI tentang penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan khawatir dengan dengan tata cara penyembelihannya. Mereka sudah sesuai syariat. Sudah diajarkan secara syariat, kemudian secara kesejahteraan hewan juga mereka sudah diajarkan. Kemudian yang kedua, apakah RPH ini akan kuat menampung hewan kurban? Nah, itu hewan kapasitasnya itu kan mungkin itu masyarakat banyak ya. Tapi RPH kan jumlahnya terbatas. Ya. Itu bagaimana itu? Sebenarnya bisa diakali. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan yang namanya hari tasyrik kan. Kalau kita potong hewan kurban itu tidak harus di 10 Zulhijjah, bisa di 11, 12 dan betul. 13. Jadi selama 4 hari ini kita bisa, ibaratnya kita bisa data berapa jumlah hewan kurban yang akan dipotong di RPH, kemudian kita jadwalkan. Bikin jadwal hari pertama di daerah mana, hari kedua mana, hari ketiga mana, hari keempat mana. Jadi kalau kita manfaatkan itu, saya yakin itu akan signifikan dalam mengurangi kerumunan massa saat pemotongan hewan kurban. Di RPH pun pasti sudah menerapkan protokol kesehatan juga ya untuk. Kalau di RPH akan lebih mudah menerapkan protokol kesehatan karena memang RPH itu didesain biar secara keluarannya itu dagingnya itu juga bersih, kemudian juga sehat, kemudian secara jumlah petugasnya itu mereka memang diatur lebih efektif karena mereka profesional ya. Jadi kalau memotong hewan sapi mungkin mereka cuma butuh 4-5 orang,
kemudian kato kambing cuma 1-2 orang, dan di RPH ini sekarang itu melayani sampai pengemasan. Sampai pengemasan? Ya, jadi tidak khawatir. Jadi kalau mau bentuknya karkas bisa. Jadi maksudnya masih di karkas itu masih besar itu bisa. Iya. Kalau mau dikemas sendiri bisa. Kemudian kalau mau dikemas dipotong-potong, mereka sudah potong-potong, kemudian tinggal panitia yang di masjid atau di DKI masing-masing tinggal menimbang. Oh iya. Ya, dimasukkan ke kemasan berapa bagiannya, tinggal ukurannya sendiri. berapa, timbang sendiri-sendiri. Okay. Nah, itu biasanya kalau kita memotong hewan di RPH itu ada biayanya nggak Pak? Ya. Kalau selama ini memang yang namanya pemerintah ya kan ini mereka menerapkan yang namanya retribusi pemotongan. Kalau besarannya sih saya juga nggak terlalu hafal karena itu wewenang Pemda. Tergantung daerah Ya, masing-masing. jadi ada ya berapa jumlahnya bisa ditanyakan ke RPH masing-masing. Kemudian yang kedua, saya mendengar kabar bahwa di beberapa Pemda bahkan menggratiskan retribusi ini. Oh, sudah Idul ada Adha. yang menggratiskan ya. Saya rasa itu bentuk proaktif pemerintah, jadi biar masyarakat mau tertarik, gitu ya. mau untuk melakukan pemotongan di RPH. Jadi ada beberapa Pemda yang sudah menggratiskan retribusi untuk pemotongan hewan kurban ini. Oke, itu mungkin alternatif pertama di RPH ya. Iya. Tapi alternatif kedua, seandainya masyarakat ingin memotong sendiri di lingkungannya sendiri itu karena mungkin jauh dari RPH atau mungkin berada di zona yang bukan zona merah. Nah, Ya. ini dari Pak TW kira-kira masukannya apa saja untuk masyarakat yang harus dipersiapkan agar tetap aman itu dari COVID-19? Kalau untuk yang zona kuning atau zona hijau, kemudian yang lokasinya jauh dari RPH ataupun ternyata RPH-nya tidak bisa menampung jumlah kurban di daerahnya, ini sebenarnya bisa dilaksanakan di tempat masing-masing, tapi harus menerapkan protokol kesehatan juga. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah lokasi. Jadi lokasi pemotongan ini harus memenuhi asas bisa menerapkan physical distancing untuk petugas pemotongannya. Ya, jadi harus diperhatikan luasnya, jumlah petugas untuk pemotongannya, kemudian ada fasilitasnya. Fasilitasnya apa saja itu? Kalau fasilitasnya seperti protokol kesehatan lainnya harus menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian yang tidak kalah penting adalah tempat pembuangan limbah. Tempat pembuangan limbah. Ya, jadi harus diperhatikan tempat pembuangan limbah ini bisa yang mobile atau bisa dikubur juga, malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kalau langsung limbahnya langsung dikubur nggak apa-apa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah menyiapkan tempat untuk mandi petugas. Tempat mandi petugas. Ya, jadi kan setelah selesai pemotongan mereka juga harus desinfeksi, mereka mandi, lepas baju, kemudian direndam deterjen dan petugasnya pulang itu biar tidak membawa oleh-oleh penyakit lah istilahnya gitu. Satu lagi Pak TW tadi ketinggalan mungkin APD Pak ya. APD yang harus disiapkan oleh petugas yang memotong hewan itu. Selain APD kan sebenarnya tadi kan baru lokasi ya. Kalau peralatan ini harus diperhatikan. Peralatan sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan desinfeksi. Ya. Dan jumlah peralatan ini itu harus menyesuaikan dengan petugasnya. Oh, berarti satu petugas mungkin satu set perlengkapan gitu ya. Jangan saling pinjam, itu okay. juga untuk mengurangi kontak ya. Betul. Kemudian untuk APD, APD kan APD otomatis petugas harus berbaju lengan panjang. Pertama. Yang kedua masker harus pakai. Sarung tangan juga harus pakai. Yang keempat itu bisa face shield, bisa Google. Jadi kacamata. Yang penting menutupi mukosa dari wajah ya. Karena kemarin itu sudah ada yang melakukan simulasi. Mereka menggunakan face shield karena face shield yang ada di pasaran ini kan bentuknya itu simple dan tapi tidak kokoh lah istilahnya. Jadi waktu mereka simulasi menggunakan face shield itu lebih repot karena face shieldnya itu bergerak-gerak, itu malah mengganggu kinerja mereka. Malah kinerja mereka, jadi harus membutuhkan face shield dan teman-temannya. Yang paling cocok mereka saat simulasi itu mereka melakukan pakai Google. Bisa pakai kacamata las atau Google renang juga bisa. Google renang juga bisa ya. Google motor kan sekarang ada kan yang gede juga. Nah, itu yang penting melindungi mata ya. Yang penting adalah mukosanya terlindungi. Mukosa hidung mulut pakai masker, mukosa matanya pakai. Pelindung kaki perlu sepatu boot seperti itu? Kalau sepatu boot itu wajib, itu bukan karena corona, itu karena kalau penyembelihan memang wajib itu dalam APD itu. Tapi kalau baju hazmat mungkin tidak perlu ya? Tidak terlalu perlu lah itu baju hazmat sebenarnya. Kemudian pada saat prosesi pemotongan hewan perlu atau tidak Pak pengawasan dari tenaga kesehatan setempat gitu atau dari gugus tugas tempat gitu?
Sebenarnya kalau waktu prosesi pemotongan sih tidak terlalu diperlukan. Sebenarnya menjamin bahwa pemotongan itu tidak menimbulkan kerumunan. Itu yang perlu diterapkan oleh gugus tugas. Masyarakat harus dihimbau ini ya pada saat proses pemotongan hewan harap tidak menonton ya. Biasanya kan anak kecil, ibu-ibu suka menonton pada saat pemotongan hewan. Selain masyarakat, kalau bisa bahkan pekurban juga tidak usah ada di lokasi. Oh gitu. Ya. Jadi nanti gimana proses seperti akadnya gitu? Akad kan bisa dilakukan sebelumnya waktu penyerahan. Penyerahan kan bisa. Kemudian kalau pengen menyaksikan kita kasih aja fasilitas online gitu. Video call. Kita kasih video itu. Itu. Betul, jadi betul. Itu akan mengurangi jumlah kerumunan lah di situ. Jadi pekurban kalau bisa ya, karena kadang ada yang ngeyel juga sih mau langsung. Tapi kalau dia ngeyel ya kita terapkan physical distancing ya. Kita kasih garis pembatas, kemudian kita tempatnya bisa. Kemudian sebaiknya kita gunakan fasilitas online biar mereka tidak ikut dalam ini. Kalau untuk masyarakat dihimbau bahkan sebelum pelaksanaan bahwa dilarang menyaksikan pemotongan hewan kurban. Itu harus benar-benar harus disosialisasikan dan benar-benar dipastikan di gugus tugasnya di daerahnya masing-masing. Kemudian Pak TW, setelah dagingnya sudah siap, sudah dikemas kan juga dibagikan tuh. Nah itu bagaimana tuh tipsnya untuk bisa membagikan ke masyarakat tetap aman? Ini kan tujuan utama adalah tidak membuat kerumunan. Jadi masyarakat itu saat hewan kurban yang sekarang dimohon untuk ikhlas menunggu dagingnya sampai di rumah. Jadi kita terapkan sistem delivery, bisa pakai ketua RT, bisa pakai satpam atau hansip kompleks gitu. Jadi kita pastikan bahwa daging itu diantar ke rumah masing-masing biar tidak terjadi kerumunan. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang kalau dulu yang seperti kita tahu bahwa pembagian hewan kurban ini juga dilakukan rame-rame ya. Kita berburu dagingnya, kemasannya banyak, kita pakai pickup atau truk, baru kita bagi-bagi. Nah, yang sekarang biar lebih efektif adalah selama sudah dibungkus, di pack, mau 20 pack, mau 30 pack langsung bagikan. Ya. Biar tidak terjadi penumpukan. Jadi langsung bagikan ke RT sini, ini ke RT sini, ini ke RT sini. Jadi secara bertahap itu akan dibagikan dan itu akan lebih efisien. Dari awal harus dikoordinasikan dulu berarti ya. Ya betul. Siapa duluan, siapa yang ngambil. Misal RT sini dibagi jam 8:30 mengambil packnya. Kemudian RT sini jam 9. Jadi tetap mengurangi kontak lah dari antara itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah lamanya daging diproses. Jadi dari mulai pemotongan sampai di pack sampai ke tangan masyarakat. Sebaiknya berapa? Sebaiknya itu sebelum 4 jam sudah harus sampai di masyarakat. Dipotong sampai di masyarakat itu maksimal 4 jam maksimal 4 jam. Okay. Jadi jangan sampai saat kita menerapkan kewaspadaan tentang corona, tentang COVID ini, tapi kita mengabaikan yang lain karena tidak enak juga COVID aman, tapi setelah itu masyarakat keracunan karena kebanyakan bakteri kelamaan dagingnya diproses. Jadi itu juga harus diperhatikan. Misal panitia, ibaratnya panitia bisa memastikan lah kalau 4 jam bisa dibagikan langsung bagikan. Kalau tidak bisa dibagikan, otomatis panitia harus mengadakan refrigerator lah. Jadi daging yang ini disimpan dulu. Kalau nanti kira-kira tidak bisa membagikan selama 4 jam gitu. Kalau sudah 4 jam memang harus disimpan dulu biar tidak terjadi pertumbuhan bakteri yang ada di daging tersebut. Cukup jelas ini Pak TW, penjelasan dari Pak TW terkait pemotongan hewan kurban. Mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk masyarakat, tips-tipsnya atau pesan-pesan untuk masyarakat agar lebih aman lagi di saat pemotongan hewan kurban, silakan. Ya, untuk masyarakat bahwa pelaksanaan hewan kurban ini adalah kondisi yang luar biasa. Jadi kita harus melakukan semuanya di luar kebiasaan kita. Jadi kita sudah serahkanlah ini pada ahlinya. Pedoman untuk pemotongan hewan kurban ada, pedoman untuk beribadah ada. Jadi kita laksanakan itu sesuai dengan pedoman yang ada, karena pedoman itu juga sudah disusun dan memperhatikan berbagai aspek, mau aspek kesehatannya iya, kemudian aspek syariahnya iya, kemudian aspek agamanya iya. Jadi sebenarnya pelaksanaan suatu program atau pedoman di pemerintah itu, kegagalan itu biasanya bukan karena programnya yang jelek, tapi karena kepatuhan kita dan kekonsistenan kita dalam melaksanakan
program dan panduan tersebut. Iya. Ya, jadi sebagai masyarakat kita patuh kepada pemerintah, kita lihat pedomannya, kita lihat himbauannya, kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita bersama. Iya. Seperti kalau beberapa ulama bilang kan, menghindari mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Ya, jadi itu prinsip yang kita laksanakan sekarang. Kita ada batasan-batasan ini bukan karena kita takut corona lebih daripada takut kepada Allah ya. Jadi stigma itu harus dihilangkan bahwa pelaksanaan pedoman ini sebenarnya adalah usaha kita bersama. Jadi ikhtiar kita bersama untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Betul. Jadi kepada masyarakat kita laksanakan sesuai pedoman dan kita berikhtiar untuk memutus rantai corona. Jadi semoga sehat semuanya aja. Ya, siap, amin. Berarti intinya masyarakat harus patuh, harus disiplin dengan panduan yang ada ya. Terima kasih teman-teman, kawan-kawan Loka semuanya. Demikian info singkat tentang pemotongan hewan kurban di saat pandemi COVID-19. Mungkin bagi kawan-kawan Loka ada hal yang ingin tanyakan, bisa komen di bawah atau juga bisa diskusi di bawah, silakan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan untuk share sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa tersebar luas di masyarakat. Mungkin hanya itu. Terima kasih Pak TW untuk informasinya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat kawan Loka. Salam sehat. Terima kasih. Sampai jumpa.